Jazakumullah khairan kasir kepada jamaah yang telah memberikan snacknya pada pagi hari ini. Ya insya Allah terima kasih kepada Bapak Keluarga Besar Bapak Haji Asmi yang telah memberikan snacknya buat pagi hari ini. Untuk air teh manis dari Ibu Haja Isman dan air mineral dari Ibu Haja Ayu Sulaiman. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti balasan kebaikan dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita dengarkan kajian Islam dari guru kita Ustaz Haji Sofyan Muhammad. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya pada pagi ini dalam suasana yang sejuk kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan acara rutin kita, yaitu taklim di setiap subuh Ahad. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, kesempatan dan panjang umur. Dan semua itu alhamdulillah bisa kita manfaatkan, kita gunakan sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala memberikannya, yaitu untuk ibadah kepadanya. Pagi ini kita akan membahas tentang menjemput doa malaikat. Menjemput doa malaikat. Sebelum masuk pada materi kajian, ada baiknya sekilas kita singgung tentang kedudukan doa. Para jemaah, ada dua hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang validitasnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih dan hasan, ada juga yang mengatakan hadis ini tidak sahih atau dhaif. Akan tetapi makna dan kandungan hadis ini benar para jemaah, sesuai dengan kenyataan bahwa doa itu sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang mukmin, bahkan merupakan senjata yang ampuh. Dalam riwayat Abu Ya'la dikatakan ad-du'a silahul mukmin wa imaduddin. Doa itu adalah senjata ampuh orang-orang mukmin, wa imaduddin. Doa juga adalah pilar agama, wa nurus samawati wal ardi. Doa juga merupakan cahaya langit dan bumi. Sementara dalam riwayat Imam Ad-Dailami dikatakan ni'masilahul mu'min ad-du'a was sabr.
sebaik-baik senjata orang mukmin itu adalah doa dan sabar. Dan memang kenyataannya seperti itu para jemaah, doa dan sabar. Sabar dan doa itu dua hal yang tidak boleh lepas dari seorang mukmin. Doa, permintaan, permohonan yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan terus menumbuhkan optimisme. Sabar adalah kepasrahan terhadap segala persoalan hidup yang kita alami, karena sudah menjadi sunnatullah bahwa di hadapan kita itu ada dua dinamika kehidupan yang tidak akan pernah berubah selama kita ada di dunia. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih, ada sukses, ada gagal, ada sehat, ada sakit, dan lain sebagainya. Maka doa dan sabar, sabar dan doa memang bisa menjadi senjata yang ampuh bagi orang-orang mukmin, bahkan sebaik-baik senjata. Demikian para jemaah. Nah, selanjutnya doa ini merupakan media komunikasi antara hamba dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa seorang hamba bisa mencurahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut urusan-urusan keduniaan maupun yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Doanya, medianya adalah doa. Begitu. Doa juga dapat kita katakan sebagai refleksi keimanan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang tiada terbatas. Sekaligus doa juga merupakan pengakuan seorang hamba atas relativitas dirinya, atas keterbatasan dirinya. Kenapa para jemaah? Karena kita ini manusia hanya diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan kuasa kepada kita untuk menentukan hasil dari usaha itu. Mungkin kita banyak atau pernah menyaksikan orang yang mengerahkan segala kemampuannya, keahliannya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan dibantu oleh temannya yang lain demi sukses usahanya. Tetapi ternyata berakhir dengan kegagalan. Hal ini menunjukkan memang di sini relativitas manusia hanya punya kuasa untuk usaha, tidak punya kuasa menentukan hasil usaha. Nah, maka dengan demikian doa akan memberikan energi yang sangat besar bahkan tanpa batas yang membuat para hamba terus dalam kondisi optimisme. Selama seorang masih mau berdoa, maka optimisme tidak akan pernah hilang. Karena doa memang indikator optimisme. Sebaliknya ketika seseorang sudah tidak mau berdoa, maka akan muncul itu awal keputusasaan. Awal hilangnya kesabaran. Dan boleh jadi nanti akan berujung dengan hilangnya harapan, bahkan lebih buruk lagi. Lebih jelek lagi, suudzon kepada Allah Ta'ala. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kedudukan doa. Para jemaah, lain doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap Allah mengabulkannya. Perlu doa dari pihak lain. Peroleh kebaikan, kesuksesan dunia dan akhirat. Siapa pihak lain itu? Pihak lain itu ada dua. Ada sesama kita, teman kita, tetangga kita, oleh kita, sama musuh dengan doa mereka. Makanya dalam bab doa itu, para jemaah, kita tidak boleh egois hanya doa untuk diri sendiri saja. Harus berdoa untuk orang lain.
Yang kedua, kita juga sangat butuh doa malaikat. Karena dapat dipastikan doa malaikat itu dikabul oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dapat dipastikan dikabul oleh Allah. Karena seluruh persyaratan terkabulnya doa ada pada malaikat. Memang apa syarat terkabulnya doa? Dilihat saja di surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, firman Allah, aku mengabulkan, mengijabah, memperkenankan doa seseorang manakala ia berdoa kepadaku, dengan syarat dua di situ. Fal yastajibuli, hendaklah mereka menyambut seluruh perintah-perintahku, termasuk meninggalkan larangan-larangannya. Yang keduanya, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Nah, dua hal itu ada pada malaikat. Karena mereka hamba-hamba Allah yang suci. Bahkan al-muqarrabun, yang didekatkan dengan Allah, sehari-hari ada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Sementara dosa dan kesalahan menjadi sebab terganjalnya doa kita. Di sisi lain, malaikat berdoa kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman juga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah punya inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu. Seluruh yang diperbuat oleh malaikat itu atas perintah Allah. Al-Quran mengatakan, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat-malaikat tadi tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan dan perbuatan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Atau di ayat lain dikatakan, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Para malaikat, doanya niscaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik para jemaah, sekarang kita akan melihat sarana-sarana yang dapat kita tempuh untuk menjemput doa malaikat atau mengundang doa malaikat. Apa saja? Banyak. Insya Allah tidak selesai sekarang. Iya, baik. Yang paling pertama, para ibu, para bapak, bertobat dan beristiqomah atau bertobat dan istiqomah di jalan Allah. Bertobat atau senantiasa bertobat dan istiqomah di jalan Allah. Amalan ini akan mengundang doa malaikat. Itu malaikat akan mendoakan kita. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat 7 surat Al-Mu'min. Atau surat Ghafir, ya, surat ke-40. Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya. Alladzina di sini bukan orang-orang tapi para malaikat. Para malaikat yang memikul arasy Allah. Arasy Allah itu para jemaah dipikul oleh 70.000 malaikat yang kuat-kuat. Bahkan dikatakan dalam hadis, jarak antara telinga dan kedua pundak mereka itu jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. 70.000 malaikat memikul arasy Allah. Waban haulahu, dan para malaikat yang ada di sekitarnya. Di seluruh malaikat, termasuk malaikat yang memikul arasy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim.
Senantiasa mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bih, dan mereka pun beriman kepada Allah. Itulah malaikat. Nah, selain itu, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat itu meminta ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Insya Allah kita tergolong orang-orang beriman, tergolong orang-orang mukmin, dan pasti didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat untuk orang-orang yang beriman atau yang bertobat tadi dan istiqomah di jalannya? Begini doanya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya Allah, Engkau zat yang maha luas ilmu dan rahmatnya. Faghfir lilladzina tabu, kata para malaikat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang bertobat. Satu. Yang kedua, wattaba'u sabilaka, dan ampunilah ya Allah dosa-dosa orang yang menempuh jalanmu dan istiqomah di atasnya. Yang ketiganya, waqihim adzabal jahim, dan hindarkanlah mereka ya Allah dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Itu doa malaikat terhadap orang yang senantiasa bertaubat dan istiqomah di jalan Allah. Makanya tidak boleh berhenti bertobat. Selama kita hidup, tidak boleh berhenti bertobat. Dan jangan mengklaim diri kita ini, rasa-rasanya saya ini udah bener nih, nggak pernah berbuat dosa gitu misalnya. Soalnya apalagi kalau setelah saya pensiun misalnya gitu. Seingat saya rute saya cuma 2 aja. Rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid. Cuman baca Quran, ngaji, dan sebagainya. Kayaknya baik-baik saja saya ini. Nggak ada dosa gitu. Jangan GR. Allah menegaskan dalam surat 53, surat An-Najm. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, firman Allah. Umat manusia, jangan kalian merasa diri sudah suci. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Para jemaah, ada nggak di dunia ini manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak? Ada. Ada. Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah maksum. Itu keyakinan kita. Itu akidah kita. Nabi itu maksum, terbebas dari dosa. Tapi Nabi yang maksum itu tak pernah berhenti bertobat dan beristighfar selama hidupnya. Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah bersabda, wallahi la astaghfirullaha fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wallahi, pakai demi Allah, untuk meyakinkan dan menegaskan kepastiannya. Demi Allah, kata Rasul, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam 1 hari tidak kurang dari 100 kali. Sementara dalam hadis Al-Bukhari dikatakan tidak kurang dari 80 kali. Sekiranya kata 80 dan 100 itu dimaknai sebagai jumlah definitif, banyak sekali. Apalagi jika kata 80 dan 100 itu dimaknai sebagai jumlah yang banyak, lebih banyak. Luar biasa. Rasul saja yang maksum tak pernah berhenti bertobat. Apalagi kita yang banyak kesalahan, kekeliruan di sana dan di sini, rentan dengan dosa dan kesalahan. Apakah dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalai dalam beribadah.
perintahnya dilalaikan, larangannya dilanggar, atau dosa yang terkait dengan sesama manusia, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, pada tetangga, pada atasan, kepada bawahan, kepada pemimpin atau kepada rakyatnya. Istighfar, istighfar dan bertobat. Begitu. Demikian para jemaah. Para malaikat juga mendoakan orang-orang yang bertobat dan istiqomah di jalan Allah itu agar di hari kiamat nanti mereka memperoleh kenikmatan surga dan terhindar dari siksa api neraka. Baca lanjutan surat Ghafir tadi. Tadi ayat 7 kan, ayat ke-8 dan ayat ke-9-nya. Kita baca ya. Apa kata para malaikat? Rabbana wa adkhilkum jannati adn. Ya Allah, kata malaikat, masukkanlah mereka, orang-orang mukmin yang senantiasa bertobat dan istiqomah di jalanmu itu ke surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Jadi nanti di surga kita bisa berkumpul lagi dengan orang tua kita, anak kita, istri kita. Akan ngumpul lagi. Bareng-bareng lagi. Makanya di Az-Zuhruf Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, firman Allah. Wahai para suami, kata Allah, masuklah kalian ke surga, jangan sendiri, bawa istri. Kalau ke undangan selalu bawa istri, didandanin lagi. Jangan hanya ke undangan bawa istri, istri juga harus dibawa ke surga. Makanya di surat At-Tahrim Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha gagah maha bijaksana. Itu di ayat ke-8-nya. Di ayat 9-nya, waqnihi bisayyi'at, jauhkanlah mereka ya Allah dari siksa. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtahu, siapa saja di kalangan orang beriman, orang yang taubat dan selalu istiqomah di jalan Allah, itu terhindar dari siksa. Sungguh ya Allah, engkau telah melimpahkan rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Itu yang pertama. Para jemaah, orang-orang yang senantiasa bertobat dan istiqomah di jalan Allah akan mendapatkan doa malaikat di dunia dan di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa kita jadikan sarana untuk menjemput doa malaikat adalah menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Begitu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diterangkan para jemaah, sahabat Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu bercerita, ada dua orang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Umamah, kedua orang sahabat itu, yang satu ahli ibadah, yang satu orang ahli ilmu. Yang satu alim, orang yang berilmu, yang satu abid, ahli ibadah.
Beda banget antara keduanya. Nah, terhadap kedua orang itu Rasul bersabda begini pada jemaah. Apa kata beliau? Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang-orang yang lebih rendah daripada kalian. Jauh banget ya perbandingannya, perbedaannya. Antara Rasul dengan kita jauh seperti jauhnya langit dan bumi perbedaannya. Demikian juga kata Rasul, perbedaan antara seorang alim yang berilmu dan abid ahli ibadah. Kenapa? Para jemaah, kok beda ya? Karena ahli ibadah itu hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dia menikmati ibadahnya untuk dirinya. Ia sholat fardu, ia sholat sunnah, ia sholat tahajud, ia pergi haji, ia pergi umroh. Itu untuk dirinya sendiri. Sementara alim, orang yang berilmu, selain dia ibadah untuk dirinya, juga berkontribusi terhadap orang lain. Memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berguna untuk masyarakat luas. Sehingga Rasul memberikan perumpamaan seperti itu. Lalu Rasul bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala, para malaikatnya dan seluruh penduduk langit, bahkan semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di laut pun mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Gitu. Di sini disebut Allah yusallu, Allah mendoakan. Tentu tidak boleh diterjemahkan Allah mendoakan para jemaah. Kenapa? Sebab kalau Allah mendoakan, siapa yang mengabulkan doanya Allah? Sementara Allah itu adalah mujibus sa'ilin atau mujibud da'wah, dat yang mengabulkan doa. Karena itu kata para ulama, ketika disebut Allah itu bersolawat, berarti Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Seperti dalam ayat Al-Quran dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Nah, solawat Allah atas Rasul artinya adalah Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, karunia, dan kebaikan pada Rasulnya. Solawatnya malaikat atas Rasul adalah malaikat memohonkan kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulnya. Begitu. Nah, malaikat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Al-khair. Al-khair itu kebaikan dan kebenaran yang ditegaskan oleh dalil, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis, itu Al-khair. Dinul Islam itu Al-khair. Karena kebenaran dinul Islam ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan diterima oleh akal sehat kita. Di Quran itu setidaknya ada dua istilah yang sering disebut, yang kalau kita baca terjemahan Al-Quran, keduanya selalu dimaknai, diterjemahkan sebagai kebaikan. Misalnya kita ambil contoh para jemaah di surat Ali Imran 104.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adalah ada segolongan dari antara kalian, satu umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan juga. Di al-khair itu kebaikan dan kebenaran yang didukung dan ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ma'ruf adalah kebaikan, dari kata arafa ya'rifu, kebaikan yang sudah diketahui oleh siapapun itu adalah kebaikan, walaupun Quran dan Sunnah tidak mengatakannya. Misalnya berbuat baik pada orang tua itu adalah ma'ruf. Tapi Al-Quran, hadis mengokohkan itu lebih kuat lagi. Nah, kalau al-khairi itu kebaikan dan kebenaran yang ditegaskan oleh Al-Quran, tidak semua orang bisa menerimanya. Itu al-khair. Saya bilang tadi, Islam itu al-khair. Tapi tidak semua orang mau menerima Islam. Itu. Baik, para jemaah. Itu yang kedua. Mengajarkan dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dinul Islam, maka didoakan oleh malaikat. Kemudian muncul pertanyaan. Wah, kalau begitu yang beruntung cuma para ustadz doang dong. Ya kan? Para ustadz, para ulama, para kiai. Itu sih sudah definitif. Tetapi siapapun bisa mendapatkan hal itu. Karena menyampaikan kebaikan dan kebenaran, menyampaikan Islam itu bukan hanya tugas para ulama dan kiai. Setiap orang juga bisa melakukan itu. Bahkan ada hadis mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu dariku walau hanya satu ayat. Punya ilmu Islam, sampaikan. Bahkan Rasul pernah bersabda begini para jemaah. Sabda beliau, "Fal yuballighu syahidu minkumul ghaib." Hendaklah orang-orang yang hadir sekarang ini, yang mendengar nasihat-nasihatku, wejangan-wejanganku, wasiat-wasiatku, dan pelajaran dariku, hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Gitu. Umar bin Khattab bercerita, aku dan tetanggaku menghadiri majelis Rasul itu tidak setiap malam. Aku bergiliran dengan tetanggaku, kata Umar. Jika malam ini giliranku, maka sepulang aku dari majelis Rasul, ku sampaikan apa yang Rasul ajarkan itu pada tetanggaku. Demikian juga tetanggaku. Giliran ia besok malam, kata Umar, ia menyampaikan kepadaku apa yang ia dapat dari Rasulullah SAW, sehingga ilmu itu tersebar. Gitu. Nah, kita juga bisa menyebarkan kepada orang lain apa yang kita kaji pada pagi hari ini, khususnya tentang amalan-amalan yang dapat kita jadikan untuk menjemput atau mengundang doa para malaikat. Di hadis At-Tabrani dikatakan, mu'allimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bihar. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan, seluruh meminta ampunan kepada dia. Seluruh ikan yang ada di lautan pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Fudail bin Iyad, ini bukan hadis tapi perkataan Fudail bin Iyad, seorang tabi'in senior. Dia mengatakan begini, alimun, orang yang berilmu, muallimun, orang yang mengajarkan, amilun, orang yang mengamalkan ilmu, muallimun, orang yang mengajarkan. Jadi tiga. Alimun, orang yang berilmu, amilun, orang yang mengamalkan ilmu, muallimun, orang yang mengajarkan ilmu, yud'a
kabiron fi malakutis samawat, didoakan oleh banyak malaikat di langit. Demikian para jemaah yang kedua, amalan sarana yang dapat kita manfaatkan untuk bisa menjemput doa para malaikat. Yang pasti doanya dikabul Allah Ta'ala. Kita butuh doa para malaikat itu. Yang ketiga adalah mengambil saf pertama dalam sholat berjamaah. Mengambil saf pertama dalam sholat berjamaah. Dan maaf, ini khusus bagi laki-laki. Ya, bagi para ibu nggak boleh nyelonong ke saf yang pertama ya. Khusus bagi laki-laki saja. Ibu-ibunya paling bagus di belakang. Cuma suka ini, bapak-bapak lebih senang ngambil di belakang, ibu-ibu lebih senang ngambil di depan. Baik, kita bacakan hadisnya ya. Riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awwali. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa. Allah mencurahkan rahmat dan malaikat mendoakan orang-orang yang mengambil saf pertama dalam sholat berjamaah. Saf pertama. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ala tsani, dan kepada orang yang duduk yang berdiri di saf kedua juga dirahmati Allah dan didoakan malaikat, gitu kata para sahabat. Rasul bersabda lagi seperti tadi, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang mengambil saf pertama. Allah mencurahkan rahmat, malaikat mendoakan. Lalu sahabat belum puas, masih ngotot. Qalu, kata mereka, ya Rasulullah ala tsani, dan kepada saf yang kedua juga. Sabda Rasul, qala wa ala tsani, dan kepada saf kedua. Jadi kata Rasul, ya deh saf yang kedua juga. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, tetap yang paling utama adalah yang mengambil saf pertama. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasai dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat dan malaikat mendoakan kepada orang-orang yang mengambil saf yang paling pertama. Itu didoakan oleh malaikat. Kenapa saf yang pertama? Saf yang pertama itu istimewa. PPIV itu saf yang pertama. Tapi ada dalam hadis Muslim ada dikatakan Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasaffil awal," sabda Rasul, sekiranya orang-orang pada mengetahui atau mereka mengetahui kebaikan yang ada pada panggilan adzan dan saf yang pertama, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan saf yang pertama itu kecuali harus dengan cara undian, lastahamu, niscaya mereka akan melakukan undian itu. Diundi. Agar dengan undian siapa yang bisa mengambil dan menduduki saf yang pertama. Begitu. Saf yang pertama. Ada lagi di hadis lain, saf yang pertama sebelah kanan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat suka mengambil saf yang pertama bagian kanan. Kenapa? Karena mereka suka menatap wajah Rasul. Hubungannya apa? Para jemaah, Rasulullah SAW itu kalau memimpin sholat berjamaah mengimami para sahabat, setelah selesai salam, kata hadis, falamman sorofa
min solatihi atau hatta idan sorofa min solatihi, setelah Rasul selesai mengerjakan sholatnya, salam ke kanan dan ke kiri, Rasul merubah posisi duduknya menghadap ke sebelah utara. Gitu. Atau langsung menghadap makmum. Kalau menghadap ke sebelah utara, maka jamaah yang di saf yang pertama sangat senang menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya mereka mencintai Rasul. Para jemaah. Nah, itu saf yang pertama. Cuma mohon maaf ya, masih banyak di antara umat di negeri ini yang saya saksikan, apakah di sholat berjamaah atau pada waktu sholat Jumat, datang sih duluan, tapi yang diambil bukan saf yang pertama. Bahkan hampir di mana-mana di sholat Jumat itu, sebelum imam naik mimbar untuk berkhutbah, selalu pengurus masjid mengatakan para jemaah mengisi saf yang depan dulu. Disuruh-suruh mulu, kagak ideng-ideng. Itu kebanyakan kita belum paham. Nggak tahu apa belum paham, apa tidak paham, apa nggak paham-paham, Allahu a'lam. Itu ya kan. Padahal kalau kita lihat dalam konteks sholat Jumat kan luar biasa para jemaah. Dalam hadis dikatakan, dalam bab sholat Jumat, barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat untuk sholat Jumat di waktu paling awal dan dia mengambil saf yang paling pertama, maka ia seperti orang yang berkurban dengan al-badanah. Badanah itu unta besar seperti sapi limosin, kira-kira begitu. Itu unta badanah. Yang Rasul pernah berkurban dengan 100 ekor unta badanah itu. Belum ada yang menandingi sampai sekarang. Sekaya-kaya orang sekarang belum ada yang berkurban dengan 100 ekor sapi limosin. Satu aja sudah heboh ya kan. Saf yang pertama. Jadi kalau datang di pertama, paling awal, ambil saf yang pertama, jangan cari tempat yang strategis. Merasa tempat yang strategis di pinggir sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu sholat tahiyatul masjid. Habis itu duduk. Beberapa detik kemudian langsung bismikallahumma ahya wa amut. Orang yang mengambil saf yang kedua datangnya belakangan, Rasul mengatakan dia seperti orang yang berkurban dengan sapi. Lebih bawah dari unta. Dalam konteks berkurban, satu ekor unta bisa untuk 10 orang. Satu ekor sapi hanya boleh untuk 7 orang saja. Beda. Ambil saf yang ketiga datang belakangan, kata Rasul, seperti berkurban dengan kabsan akrona, dengan domba yang bertanduk lumayan. Dalam konteks kurban, 1 ekor domba hanya untuk 1 orang saja, nggak bisa patungan domba. 7 orang atau 3 orang. Saf yang berikutnya yang keempat datangnya belakangan, seperti orang yang berkurban dengan ad-dajajah, dengan ayam. Ayam jago atau ayam betina. Lebih bawah. Yang datang belakangan, saf yang paling belakang, seperti orang yang berkurban dengan telur. Telur ayam. Derajatnya sangat rendah, sangat bawah. Telur biasanya menyertai nasi uduk aja gitu. Dan gitu. Sementara orang yang datang belakangan lagi, setelah imam naik mimbar dan muadzin mengumandangkan adzan, dia tidak ada dalam absen malaikat. Ini di hari Jumat ini, setiap pintu masuk masjid itu di situ ada malaikat.
yang mencatat setiap orang yang datang, fal awwala fal awwala, siapa yang datang lebih awal. Ketika imam naik mimbar, kata hadis itu, tawawus sufa, malaikat menutup catatan mereka. Mereka masuk yadkhulunal masjidah, mereka masuk masjid, di depan lagi yastami'una dzikra, untuk mendengarkan khutbahnya imam. Malaikat di hari Jumat yang tadi bertugas mencatat dan mengabsen orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat, itu ke depan masjid untuk mendengarkan khutbahnya imam. Luar biasa malaikat. Sementara di antara kaum muslimin, pas imam berkhutbah itu luar biasa juga khusyuknya. Rata-rata ngantuk. Inilah para jemaah SAP yang paling pertama, luar biasa. Ambil. Saya masih suka melihat ada jamaah ketika di SAP yang pertama ada slot 1 atau 2 orang. Ini suka saling dorong. Saling persilahkan gitu. Silahkan Pak, silahkan Pak. Kok dikasih orang yang bagus? Harusnya dia ambil. Ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Al-itharu fil ibadati makruh wa fil muamalati mamduh. Artinya mendahulukan orang lain dalam perkara agama, dalam perkara ibadah itu tercela. Sedangkan mendahulukan orang lain dalam urusan keduniaan itu terpuji. Jadi kalau urusan kebaikan mah kita dulu ambil buru-buru. Tapi dengan cara yang santun, jangan main serobot. Iya kan? Itu yang bagus. Tapi membelakangkan diri sendiri dalam perkara keduniaan, itu bagus. Biasanya di sini, di masjid kita, habis selesai taklim ini, sudah ada tadi pengumuman kan? Ada teh manis, ada kue gitu kan. Mesti dapat jamaah, dibagi sama panitia, sama pengurus. Dahulukan orang lain, itu lebih bagus. Ternyata jumlah kue lebih sedikit dari jumlah jamaah misalnya. Misalnya. Udahlah, saya mah nggak apa-apa, nggak kebagian. Silahkan Bapak saja, silahkan Ibu saja. Itu bagus dalam urusan dunia. Sebab lebih mengutamakan orang lain. Tapi kebanyakan memang terbalik dalam urusan dunia. Ingin paling duluan dalam urusan ibadah, yang penting kebagian. Itulah para jemaah. Apa namanya? Yang keberapa ya? Iya, saya bacakan satu hadis lagi. Saf yang pertama itu luar biasa hebatnya karena merupakan barisan pilihan. Dan sama dengan barisan malaikat. Jadi barisan pilihan itu saf yang pertama dan sama dengan barisannya para malaikat. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, wa inna saffal awal ala misli saffil malaikah, sesungguhnya saf yang pertama itu seperti safnya para malaikat. Walau alimtum ma fihi labtadartumuhu, kalau kalian tahu kebaikan yang ada pada saf yang pertama itu, niscaya kalian akan bermubadaroh, akan bersegera untuk mendapatkannya. Di subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, selalu datang lebih awal karena ingin mendapatkan saf yang pertama. Gitu. Nggak apa-apa belakangan juga. Mudah-mudahan dapat saf pertama itu niatnya kurang para jemaah. Baik. Ya, saya tadi tambahkan saf yang pertama sebelah kanan itu ada hadisnya para jemaah, di hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, kata Aisyah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf, sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat dan malaikat mendoakan pada orang yang berada di saf
sebelah kanan. Di hadis Muslim, kata sahabat Barra bin Azib, kunna idza shallaina khalfa Rasul sallam, kami manakala sholat di belakang Rasul menjadi makmum beliau, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami sangat senang berada di sebelah kanan beliau, sebelah utara situ ya kan. Kenapa? Yuqbilu wajhi, Rasul menghadapkan wajahnya ke sebelah utara. Itu ketentuan bagi imam, contoh tuntunan sunnah bagi imam, kalau habis sholat, selesai sholat, jangan terus aja ngadep ke kiblat. Rubah posisi duduk, itu yang Rasul lakukan. Kan aku mau berdoa, silakan nanti pas doa menghadap kiblat. Gitu. Yang kelima ya. Yang kelima saja kalau gitu ya. Ya. Bersodakoh. Bersodakoh itu bisa mengundang doa para malaikat. Ya, bacakan hadisnya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tiada suatu hari, suatu pagi berlalu kecuali Allah turunkan 2 malaikat kepada si hamba-hamba itu. Fayaqul ahaduhuma, malaikat yang satu berkata, Allahumma a'ti munfikon khalafa, ya Allah, berikanlah gantinya kepada orang yang bersedekah. Wa yaqulul akhir, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, hancurkan dan binasakan harta orang yang kikir. Ini hadis muttafaq alaih. Di hadis yang lain dikatakan, tiada suatu hari di mana matahari terbenam kecuali Allah turunkan 2 malaikat, yang satu berdoa untuk orang yang bersedekah agar Allah mengganti sedekahnya, dan yang satu mendoakan pada orang yang tidak sedekah agar Allah Ta'ala membinasakan hartanya. Itu para jemaah, sedekah. Sedekah itu mengundang doa malaikat. Ini hadis ini, ma min yomin yusbihu, tiada suatu pagi lewat ada orang yang memahami secara keliru sehingga muncul di tengah-tengah masyarakat, bahkan beredar di medsos, sedekah subuh. Gak ada tuh sedekah subuh. Makanya ada 2 hadis tadi, ada min yomin yusbihul ibad, ada disebut yusbih, ada disebut dengan terbenam matahari. Makanya hadis itu diberi syarah oleh para ulama. Misalnya, la yamurru 'alan nasi yaumun. Tuh, tidak lewat, tidak datang kepada seseorang, kepada manusia, yaumun, hari, kecuali 2 malaikat akan turun. Maka siapa yang bersedekah di waktu subuh, di waktu duha, di siang hari, di sore hari, di malam hari, di tengah malam, mereka yang bersedekah didoakan oleh Allah, oleh para malaikat, agar hartanya diganti oleh Allah. Hanya sebatas itu, didoakan agar hartanya diganti, dan Allah pasti mengganti. Cuma kita tidak tahu kapan Allah mengganti dan berapa akan diganti oleh Allah. Kita tidak boleh menentukan Allah akan mengganti sekian, 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 dan sekian. Jangan. Kalau kamu sedekah 1 juta, nanti 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan kamu akan dapat 1 miliar. Itu namanya ngarang. Dan itu kebohongan. Itu kedustaan. Sebutkan saja seperti kata Rasul dalam hadis ini, Allah akan menggantinya. Akan ada di Quran surat Al-Baqarah. Ya kan? Yang mengatakan, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka ibarat 1 biji yang tumbuh jadi sebatang pohon. Kemudian pohon itu berbuah sebanyak 7 tangkai.
setiap tangkai ada 100 biji, jadi 700 kelipat. 700 kelipat itu bukan penggantian, tetapi pahalanya. Jangan salah. Jangan salah mentafsirkan dan menginterpretasikan ayat itu. Sedekah 1 juta, nanti 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan ke depan akan menjadi 700 miliar. Itu namanya ngarang. Ngarang. Sebab Allah katakan dalam ayat itu, pahalanya 700 kali lipat. Kan kalau kita lihat Al-Quranul Karim, pahala dari amal soleh termasuk sedekah. Kadang-kadang disebut dengan pahala kebaikan, pahalanya lebih baik dari kebaikan itu sendiri. Kadang disebutkan dalam hadis itu 10 kali lipat pahalanya. Kadang disebut 700 kali lipat. Kadang disebut tanpa kelipatan yang tak terbatas, misalnya falahum ajrun atau illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan kasih pahala kepada mereka, pahala yang tak terbatas. Atau Al-Quran dalam surat Az-Zumar mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya terhadap orang-orang yang sabar itu Allah akan kasih pahala tanpa hitungan. Jadi hitungan pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, itu pahala, bukan nominal sedekah. Itu kekeliruan yang sangat dan kekeliruan yang fatal. Nah, dari hadis ini juga pernah saya katakan di sini kan para jemaah. Dari hadis ini juga dapat kita katakan bahwa sedekah akan diganti oleh Allah, dan kata hadis dikatakan mana qasad min malin sodakotun, harta yang kita keluarkan sedekahnya tidak akan berkurang tapi akan bertambah. Karena itu sekali lagi dulu saya pernah katakan di sini, ternyata para ibu para bapak, kiat untuk bisa jadi orang kaya itu bukan hemat. Ya. Kan kita diajari oleh orang tua kita dari dulu, hemat pangkal kaya. Ternyata bukan hemat pangkal kaya itu, sedekah pangkal kaya. Kalau hemat pangkal kaya, hemat terus. Mau makan aja sama keluarga, jangan ke restoran. Mahal. Hemat terus. Kalau orang hemat terus, seumur hidup terus merasa berkekurangan. Kalau seumur hidup terus merasa berkekurangan, kapan mau nolong orang lain lewat sedekah? Yakini, ini sabda Rasul. Dan Rasul tidak berbicara menurut keinginan hawa nafsunya. Dan ketika Rasul menyuruh kepada kaum muslimin agar bersedekah, beliau tidak berkepentingan dengan sedekah itu. Tidak sama sekali. Saya ulangi. Ketika Rasul alaihissalam menyuruh kaum muslimin untuk bersedekah, Rasul tidak punya kepentingan dengan sedekah itu. Tidak sama sekali. Bahkan ketika Rasul ingin diberi hadiah atau hibah oleh Abu Thalhah sebidang kebun kurma yang sangat subur, kata Rasul, jangan kau berikan kepadaku, berikan saja kepada kerabatmu. Sebab bersedekah kepada kerabat di samping bernilai sedekah juga bernilai menyambung silaturahim. Itu Rasul. Jadi kepentingannya bukan untuk beliau. Oh, kalau orang banyak sedekah, aku dapat bagian. Bukan begitu. Agar umat betul-betul mendapatkan kebaikan, khususnya dalam konteks kajian kita pagi ini, agar umat atau agar mereka yang bersedekah mendapatkan doa para malaikat. Di awal sudah saya katakan tadi, doa malaikat pasti dikabul oleh Allah. Siapa yang tidak mau didoain malaikat? Ngacung. Ada yang nggak mau?
Kalau ada yang nggak mau, ya apa namanya ya? Dalam konteks sedekah, ngacung semua. Pasti malaikat mendoakan. Dan pasti ibu bapak akan bertambah hartanya, keberkahannya. Dan catat, tidak akan ada orang yang jatuh miskin dan gulung tikar usahanya gara-gara rajin bersedekah. Baru 5 yang kita bahas pada kesempatan ini, semuanya ada 12. Jadi masih ada 7 lagi. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bahas sisanya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.